Hai, Assalamualaikum. Kali ini kita bakal cerita tentang Ki Hajar Dewantara. Dulu ada seorang pria hebat namanya Ki Hajar Dewantara. Beliau bilang, lebih baik tak punya apa-apa tapi senang hati daripada bergelimang harta tapi tak bahagia. Ki Hajar lahir dari keluarga bangsawan. Bapaknya GPH Suryaningrat dan kakeknya Paku Alam III. Jadi gak heran kalau beliau gak kesulitan masuk sekolah bagus. Pertama, beliau belajar di ILS, terus beliau diterima di Stovia. Itu sekolah dokter orang pribumi. Tapi sayangnya, beliau gak bisa jadi dokter karena sakit. Jadi, Ki Hajar memutuskan buat menjadi seorang jurnalis. Beliau nulis di banyak media. Selain jadi jurnalis, beliau juga aktif di politik. Beliau bergabung dengan Budi Utomo dan mendirikan Indisch Partij. Tapi karena tulisannya tajam dan aktif di politik, pemerintah kolonial Belanda jadi gak suka sama beliau. Mereka bahkan menjebloskan Ki Hajar ke penjara tanpa proses pengadilan. Terus, Ki Hajar dan dua sahabatnya minta untuk diusir aja ke Belanda daripada dipenjara di tempat terpencil di Indonesia. Akhirnya, di tahun 1913, pemerintah Belanda setujuin permintaan mereka. Ki Hajar tinggal di Belanda selama 5 tahun. Beliau memanfaatkan kesempatan itu buat belajar lebih dalam tentang pendidikan. Pas pulang ke Indonesia, beliau mendirikan perguruan taman siswa pada tahun 1922. Itulah titik balik perjuangannya. Beliau gak cuma berpolitik lagi, tapi juga berjuang untuk pendidikan. Gara-gara perjuangan dan dedikasinya, Ki Hajar Dewantara dapat gelar dokter honoris causa dari Universitas Gadjah Mada di tahun 1957. Tapi 2 tahun setelah itu, tepatnya tanggal 28 April 1959, beliau meninggal dunia dan dikuburkan di Yogyakarta. Padahal, sebagai petinggi negeri, pasti ada pesta besar gitu pas jadi menteri, ya kan? Tapi nggak buat Ki Hajar. Beliau pulang larut malam dan nggak ada pesta atau makan besar. Malah Ki Hajar, istrinya, suruh anak mereka beli mie godok di pinggir jalan buat makan malam. Simpel banget ya. Tapi Ki Hajar emang orang yang sederhana, meskipun dari keluarga bangsawan dan punya jabatan tinggi. Beliau tetap rendah hati dan gak terpaku sama harta. Beliau gak pernah korupsi atau mengkhianati tanah air dan bangsanya. Makanya, di Museum Sumpah Pemuda terpampang perkataannya, "Aku hanya orang biasa yang bekerja untuk bangsa Indonesia dengan cara Indonesia. Namun, yang penting untuk kalian yakini, sesaat pun aku tak pernah mengkhianati tanah air dan bangsaku. Lahir maupun batin, aku tak pernah mengkorup kekayaan negara. Aku bersyukur kepada Tuhan yang telah menyelamatkan langkah perjuanganku." Dan ini beberapa pesan moral yang dapat kita petik dari kisah hidup Ki Hajar Dewantara. Sekian dan terima kasih.